Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkunjung ke channel ini, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang terus support dukung channel saya ini. Doa terbaik ya dari saya buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan selalu dan dilimpahkan kesehatan sesehat-sehatnya, dan juga dilancarkan ya dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Itu doa kita bersama ya teman-teman ya. Nah, di video saya kali ini saya mau bahas sedikit mengenai silikon sweet ya. Ini. Nah, nanti apa fungsi silikon sweet ini dan apa saja kerusakannya, kemudian bagaimana cara kita memperbaikinya. Nah, saya akan jelaskan ya teman-teman di beberapa menit ke depan. Ini silikon sweet untuk dinamo starter ya. Mobil apa saja selalu ada namanya silikon sweet. Dan kalau misalnya teman-teman nanti mengalami permasalahan di mobil ya seputar dengan dinamo starter, maka teman-teman simak aja video ini. Mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan dari video ini, teman-teman menjadi paham, mengerti, supaya teman-teman nanti mudah untuk menganalisa kerusakan pada dinamo starter. Karena diingat ya teman-teman ya, tolong digarisbawahi bahwa dinamo starter itu kalau bermasalah tidak tidak mutlak ya bahwa semuanya itu rusak, tidak, hanya ada bagian-bagian saja yang rusak. Nah, kesempatan ini saya akan bahas tentang sweet ini ya, silikon sweet ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, apalagi yang masih awam ya, simak aja sampai selesai. Dan saya berharap ya dengan penjelasan saya yang mudah dipahami ini ya, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami aja, akan nanti mendatangkan manfaat ya buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman ya, jadi di sini saya tidak mengajari, tidak menggurui, tidak bermaksud begitu ya, tapi kita di sini hanyalah saling berbagi ilmu supaya bisa mendatangkan manfaat. Nah, sekarang teman-teman, sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya ya teman-teman untuk menekan tombol subscribe yang belum subscribe, dan juga boleh di-share jika video ini bisa menjadi rekomendasi ya. Dan saya mau ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan memulai dulu di sini dengan sebuah saya akan membuat skema ya, atau membuat gambar sederhana. Setelah itu baru saya akan bahas masuk ke sini ya. Oke, saya akan membuat di sini gambar dulu secara sederhana aja teman-teman ya. Di sini saya akan membuat gambar yang mudah saja, yang gampang aja ya teman-teman ya, sederhana. Jadi ini saya akan membuat dinamo starter ya. Jadi kira-kira saya akan bikin seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang mudah-mudah aja. Nah, di sini itu kan ada, di dalam dinamo starter itu ya, ada gulungan, juga ada rotor ya untuk berputar ya teman-teman ya. Jadi nanti dia kira-kira akan terhubung seperti ini ya, ada angker di dalam tuh untuk berputar ya, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian di ujung sini kan ada namanya gigi bendik ya, di gigi bendik. Nah, di sini kan sudah terhubung, kalau terpasang di mesin ya, di sini sudah terhubung dengan flywheel atau roda gila. Biasanya ini akan dijepit di sini ya menggunakan baut atau kunci 14 biasanya ya. Jadi dinamo starter ini dipasang, kemudian nanti di sini akan terhubung dengan flywheel ya. Jadi kurang lebih di sini ada gigi flywheel ya, kira-kira ya. Ini semua ya gigi flywheel. Nah, jadi nanti si gigi bendik ini tidak akan bekerja ya, karena kita tidak mengoperasikan dinamo starter ini. Ya, nanti dia bekerja saat dimana kita mengoperasikan ya, kunci kontak posisi on starter. Oke, di sini kan ada gulungan lagi kan begini. Nah, kemudian di sini sudah terhubung namanya carbon brush. Biasanya ada 4 biji carbon brush. Dan kemudian nanti di sini akan output keluar satu kabel. Nah, ini ya. Nah, satu kabel ini nanti dia akan masuk ke namanya silikon sweet. Ini nih ya, ada dua kan di sini. Ya, yang satu ini untuk kabel yang langsung,
nih dijepit pakai mur 12 ya. Ini langsung dari aki tanpa melalui fuse ya, tidak melalui sekring. Jadi silikon switch nanti akan terpasang begini kira-kira ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini di ujung ya, ini yang ujung ini ya, nih sini. Nah, itu ada terhubung ke sini ya, masuk ke sini dia kira-kira ya. Nah, nanti ini akan nyambung lagi langsung ke posisi si gigi bendik. Oke, jadi yang tadi sini kan kabel satu masuk ke sini, ini yang dari ini ya, dari dinamo utama ya. Nah, satu lagi yang sini ya, ini langsung kabel besar masuk ke aki plus. Nah, kan ada plus aki, ada negatif aki. Ini dijepit di kepala aki. Ini biasanya langsung tidak menggunakan fuse ya. Oke. Sekarang di sini saya jelaskan seperti ini supaya teman-teman biar paham ya. Sekedar kita untuk mereview bagaimana cara kerja si dinamo ini secara di diagram ini ya kira-kira ya. Jadi dinamo ini ya, kalau saya ibaratkan ya, misalnya kita punya lampu di rumah ya, lampu untuk penerang rumah kita kan, dikatakan lampu ya. Nah, kemudian ini silikon switch saya ibaratkan sebagai saklar on off ya. Jadi ketika dimana saklar on off ini kita hidupkan ya, cetek gitu, maka lampu ini kan biasanya nyala ya. Nah, saat kita posisi off kembali, lampu ini akan mati. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Hanya ini akan melalui namanya ya kunci kontak. Ya, kan di sini ada satu lagi ya. Ini yang ini. Nih. Nih, lihat ya. Nah, ini adalah terminal soket ya, atau kabel nanti terhubung dengan kunci kontak ya, kunci kontak. Jadi dimana saat kita memposisikan kunci kontak ya, maka di sini akan ada keterangannya ST ya, starter ya. Kunci kontak kita putar di sisi pertama kan ACC, kemudian IGD, baru setelah itu starter ya. Disitulah saatnya dimana strum yang 12 volt yang dari masuk ke kunci kontak ya, dia akan connect ke sini yang tadi itu. Kemudian listrik satu dapat dari sini, maka ini baru bisa bekerja. Nah, jadi si silikon switch ini akan bekerja. Dia akan menghubungkan arus listrik ya. Coba lihat di sini kan tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini kan ada dua ya, yang satu ini langsung dari aki, betul ya. Berarti kan di sini sudah ada strum langsung dari aki ya. Nah, satu lagi kan ini dari kunci kontak ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Ini penting untuk kita pelajari ya, teori skemanya seperti ini. Nah, listrik yang dari aki tadi ke sini dijepit pakai mur 12, sudah ada di sini listrik plus ya. Nah, ini yang masuk ke dinamo ini juga butuh arus listrik, baru dinamo ini akan berputar ya, dia akan berputar. Nah, di dalam silikon switch itu ya, di sini pun ada gulungan banyak, ada gulungan maksudnya ya, gulungan. Kemudian di sini dia ada semacam saklar untuk mengkoneksikan ya, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini pakai kuningan biasanya ya. Nah, di sini seperti ini, seperti ini. Nah, di sini plus juga ya. Nah, jadi pada saat kita memposisikan kunci kontak di starter atau kita menstarter mobil kita, kendaraan kita ya, maka di sini dia akan otomatis maju ke sini. Cetek. Nah, listrik yang tadinya ada hanya di sini akan disalurkan ke sini. Nah, di saat yang bersamaan juga di bagian sini depan ya, ini dia akan bergerak seperti ini, teman-teman lihat. Ya, dia akan, ini posisi starter on ya. Tek. Nah, dia narik sini kan. Tep. Nah, waktu dia narik ke sini,
Di sini kan ada tuas ya, tuas yang terhubung dengan ujung ini tadi, ini ya, masuk begini tuasnya 2. Maka di sini dia sekaligus akan menarik si gigi bendik. Ya, maksudnya di sini posisi menarik kemudian dirubah dan dia akan mendorong ke sini. Cetek, barulah sambil ini berputar, sambil flywheel ini berputar, maka otomatis mesin bisa di starter atau engine bisa berputar ya, langsung bisa dihidupkan. Jadi seperti itu kurang lebih sederhananya cara kerja si dinamo starter ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada inti ya, inti dimana yang menjadi pembahasan kita utama, bahwa apa tanda-tanda ya si silikon switch ini bermasalah. Ya, dengan teman-teman udah paham seperti ini, maka kita akan coba menganalisa ya, mencari tahu apa permasalahan kok bisa mobil kita tiba-tiba nggak bisa di starter ya. Maka gini ya teman-teman ya, perhatikan ya, kalau kita mengalami yang namanya kerusakan atau tiba-tiba mobil kita tidak bisa di starter, yang teman-teman harus perlu lakukan adalah pertama kali ya, kita harus mengecek dulu kondisi aki mobil, itu mutlak ya. Apakah kepala akinya kotor, kabelnya bermasalah, atau aki tekor, itu bisa menyebabkan ya, karena kurang suplai listrik masuk ke sini, maka membuat starter ini tidak bisa bekerja, ya kan? Nah, kemudian kalau kita sudah memastikan oh ya betul aki mobil kita oke, kabel-kabel oke, semua nggak ada masalah. Nah, selanjutnya perhatikan ya, saat kita starter, kalau misalnya ada bunyi cetak 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 cetak, hanya gitu-gitu aja ya kan, nah maka berarti switch ini sudah bekerja, artinya dia sudah narik tek tek. Kalau nggak narik waktu dipasang begini ya, baru dia dorong, jadi bolak-balik sama aja, kurang lebih pokoknya ini bekerja begitu ya, untuk mendorong si gigi bendik ya. Nah, kalau dia cuma misalnya hanya cetak 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 cetak, nah maka yang kita lakukan adalah ya, teman-teman cukup mencari test pen ya, test pen DC ya. Test pen DC itu bagaimana cara memakainya, saya sudah buat kontennya, teman-teman boleh lihat, atau teman-teman boleh lihat di channel lain, silakan, nggak apa-apa. Kita gunakan test pen DC ya. Kalau kita mau beli di toko spare part murah, hanya sekitar 15.000 ya sampai 20.000 yang bagus. Nah, nanti test pen DC itu ya, kita jepit satu ya, minnya itu kita jepit di min body boleh atau di aki min boleh. Kita jepit di sini, pokoknya dapat kabel satu test pen itu. Kan test pen kan ada kabel ya. Nah, di sini kan ada jepitan, biasanya jepitan. Di sini ujung ada lampu disiapin, terus ujung sini ya. Nah, ini yang min kita jepit, kasih dapat arus min. Nah, yang plus ini kita tempel dulu ke sini, ke yang langsung dari kabel aki. Yang ini nih, ya, yang ini. Berarti yang ini, yang ini, ya. Ini yang sendiri ya. Kalau ini kan beda sendiri. Nah, kita tempel ke sini. Kalau si test pennya menyala ya, kemudian kita pindah ke sini test pennya sekarang. Ini kondisi dinamo starter masih terpasang, nggak apa-apa ya di mobil ya. Memang agak susah mungkin posisinya, tapi nggak apa-apa. Boleh pakai kabel juga bisa, sambung, yang penting kita bisa menempelkan test pen di sini. Nah, kemudian kita starter ya, sampai dia cetak 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 cetak. Kalau misalnya pada saat kita starter dia punya cetak 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 cetak, kita sambil memperhatikan lampu test pen. Kalau lampu test pennya itu misalnya pada saat dia cetak gitu kan, dia menyala, nah berarti di sini sudah bekerja. Yang terjadi adalah kerusakan pada dinamo ini di sini utama. Bisa karena karbon brasnya habis atau permasalahan yang lain ya. Namun kalau dia cuma cetak 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 cetak, tapi di sini tidak keluar arus plusnya ya, udah bunyi kan tapi tetap nggak keluar nih arus plusnya, berarti di dalam sini yang tidak connect nih, yang ini nih, yang tadi ya. Jadi ini sudah bergerak maju ke sini, sudah dorong maju, tapi di sini itu biasanya kan karena pakai kuningan ya, yang sering saya alami itu di sini itu tidak connect, jadi setrum yang di sini tidak bisa pindah ke sini. Nah, itu caranya mengatasi, cara mengatasi maksudnya ya adalah kita boleh membuka ini nih Pak Bro ya. Perhatikan di sini kan ada klem-kleman nih. Ini kalau kita mau betulin sendiri ya,
Nah, kita nggak mau ganti baru misalnya kan, mungkin agak mahal atau gimana, atau langka barangnya, ya kita buka sini klem-kleman ya. Nah, kita boleh pakai gurinda dulu sini, sedikit gurinda beberapa ya. Nah, kemudian kita boleh buka pakai tang potong atau sejenisnya, pokoknya intinya terbuka ya, klem-kleman terbuka. Terus kita buka solder ini satu, solder ini satu ya. Ini kan ada kawat ke dalam ya, lilitan. Ini kita buka soldernya. Kemudian sebelum kita cabut, tandain dulu sini supaya tidak terbalikan posisinya di waktu buka. Begini, masang begini lagi, jangan sampai dibalik. Nah, barulah di situ kita setelah ini terbuka, kita membersihkan atau mengganti. Di dalam sini ada namanya kuningan ya, sebagai penghubung di sini bermasalah. Nah, teman-teman udah bisa tangkap di situ ya. Nah, itu solusinya kalau dia cetek-cetek tapi di sini tidak keluar arus listrik ya. Tapi kalau di sini keluar, berarti cek si cool brush atau bagian lain di dalam dinamo utama ini. Nah, setelah itu kalau sama sekali nggak ada nih ya, nol gitu starter, tapi nol, nggak ada blank gitu ya, nggak ada, lakukan hal yang sama menggunakan test pen, tapi jangan taruh di sini test pennya ya, pindah ke sini. Nah, ke sini nih, langsung ke terminal switch ini ya, tempellah di sini test pennya. Starter ada nggak, test pennya nyala apa enggak. Kalau test pennya misalnya tidak menyala, perhatikan berarti kabel yang ke sini tidak dapat arus listrik. Pertanyaannya dari mana kok bisa nggak masuk? Ada beberapa kemungkinan. Bisa dari kunci kontak, atau mungkin di sini dia sudah merubah menggunakan relay. Ya, ada angka 30, 86, 85, 87. Ya, bisa di masalah di relay, atau juga bisa masalah kunci kontak, atau juga bisa berkemungkinan ada masalah di jalur kabel. Nah, itu yang harus kita pastikan ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini nggak ada strumnya, ceklah yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi kalau sini tetap strumnya masuk ya, tapi tetap nggak bisa juga, nggak mau, cuman ada api kecil tapi nggak mau bekerja sama sekali ya, maka teman-teman boleh melakukan ini. Nah, ini diputus saja. Nih, perhatikan ini. Nah, ini ya. Ini saya tandain ya. Sini. Nah, ini. Nah, ini putus saja. Pakai gergaji boleh, pakai gerinda boleh, gerinda potong boleh. Pokoknya ini putusin aja. Diputusin. Nah, dipisahkan ya. Jadi jangan nempel lagi, dipisahkan. Nah, nanti yang ini teman-teman solder pakai kabel ya, kasih kabel agak panjang boleh solder. Langsung kita jepit ke ground, terserah mau langsung ke ground sini boleh, mau jepit di baut pengikat boleh, yang penting ini kita putuskan, ini kita langsung jepit ke ground. Nah, itu switchnya biasanya ya langsung bisa normal kembali. Jadi masanya kita ambil langsung ke body, tidak lagi melewati dari gulungan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di video kali ini sedikit informasi mengenai dinamo starter atau silicon switch ini sudah saya jelaskan kepada teman-teman ya, dengan bahasa yang mudah dipahami, penjelasan yang mudah juga teman-teman untuk bisa menangkap ya. Nah, semoga teman-teman setelah menonton video ini supaya sudah udah paham ya sekarang ya. Ketika kita sudah paham, maka kita mudah menganalisa di mana terjadi kerusakan pada dinamo starter mobil kita. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman di kesempatan saya kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan ya apabila ada kelemahan atau kekurangan dalam penjelasan ini. Apa yang saya mampu bagikan, yang ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman dengan harapan bisa mendatangkan manfaat. Oke teman-teman, demikian video saya. Nanti kita ketemu di video yang akan datang. Jangan lupa teman-teman untuk bantu subscribe ya, dan boleh share sebanyak-banyaknya jika video ini bisa menjadi rekomendasi. Oke, salam sukses dari saya buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video yang akan datang. Thank you teman-teman, God bless you, bye.